Nah, selamat sore semuanya Sobat Ilmu. Sebelum kita mulai kelas kita sore ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, pertama-tama aku mau kenalan dulu kali ya. Jadi nama aku seperti yang ada di Zoom, namanya Kalala. Dan hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi relasi dan fungsi. Aku izin share screen ya teman-teman, sebentar. Oke, share screen aku udah kelihatan belum ya? Masih loading, Kak. Masih loading. Oh, udah Kak. Udah, Kak. Udah jelas? Masih loading. Udah. Oke. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi pertama kita bakal bahas relasi dulu. Ini di atas ada kayak, sebenarnya ini rangkuman sih yang di atas, fungsi dan relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kalau fungsi adalah himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, di bawahnya ini lebih jelasnya, relasi adalah hubungan antara anggota ya tadi, suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Kalau kemarin kalian udah bahas tentang himpunan kan ya. Jadi sekarang kita bahas tentang relasi suatu hubungan antara himpunan-himpunan gitu. Jadi ada beberapa cara untuk menyatakan sebuah relasi. Yang pertama itu ada diagram panah. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini ada misalkan ini himpunan A, yang ini himpunan B. Nah, kalau relasi itu menghubungkan anggota himpunan A dengan himpunan B dengan diagram panah ya, diagram panah. Jadi ini contohnya ketika beberapa anak disuruh untuk memilih warna yang mereka sukai. Nah, di sini ada Eko, panahnya dia itu ke warna merah. Itu artinya Eko suka warna merah. Di sini ada Rina, panahnya ke warna hitam. Itu artinya Rina suka warna hitam. Tono juga sama kayak Eko, suka warna merah. Dan Dika suka warna biru. Jadi bisa digambarkan pakai gambar diagram panah seperti ini, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada himpunan pasangan berurutan. Jadi misalkan contohnya sama seperti yang satu ini, Eko suka warna merah, tapi ditulisnya itu dalam kurung gini. Jadi tulisannya gini. Nama, koma, warna. Nah, ini tulisan aku udah kelihatan belum di situ? Kayaknya rada delay ya. Oke, maaf. Baru muncul, Kak. Kalau rada delay, oke. Oke, nah di sini. Nah, di sini Eko suka warna merah, berarti jadinya di sini bisa kita tulis Eko, koma warna, Eko, koma merah. Nah, gitu. Dan seterusnya. Bisa digambarkan kayak gitu juga. Nih, kayak ini. Ini aku highlight aja. Oke, sebentar. Nah, oke. Jadi, aku rada nge-lag ya, maaf. Nah, yang ketiga ada diagram Kartesius. Kemarin kalian udah belajar tentang koordinat Kartesius kan ya, dan di sini ternyata himpunan juga bisa dituliskan atau ditunjukkan dengan menggunakan diagram Kartesius. Contohnya seperti ini. Ini ada diagram yang di sumbu A ini ada nama orangnya, lalu di sumbu B ini ada warnanya. Nah, cara menyatakannya gimana? Bagi dengan toaten misalnya. Namun misalnya dengan toaten dia nau, kita harus nau. Oke.
Sorry. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, ini jadi cara menghubungkannya itu dengan kita ngasih garis putus-putus, terus titik di yang menghubungkannya gitu. Jadi ini misalnya Eko ke merah, garis putus-putus, lalu juga ke samping, terus ada titiknya gini. Jadi itu artinya Eko suka warna merah. Terus ini Rina juga suka warna hitam. Terus Tono suka warna merah dan Dika suka warna biru gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mencatat dulu? Gimana? PDF-nya nanti dikirimkan ya, Kak? Iya, nanti dikirim kok. Ini aku lanjut aja ya berarti ya. Iya. Iya, Kak. Nah, Iya. oke. Selanjutnya ada fungsi. Sebentar ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada fungsi. Fungsi tadi di awal udah aku bacain kan rangkumannya bahwa adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu. Ini aku highlight ke tempat satu anggota himpunan B karena ini adalah yang pentingnya ya. Maaf ya kalau ada notif. Oke, lanjut. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, sedangkan semua anggota B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dengan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Jadi misalkan kalau aku gambarin ya, ini aku pakai diagram panah, ada A, B, dan C, terus ada 1, 2, dan 3. Nah, yang ini himpunan, misalkan ini namanya himpunan, atau enggak kita di yang gambar bawah aja deh, gambar bawah. Biar lebih enak ya. Nah, nih contoh fungsi. Misalnya di sini aku punya himpunan K, terus ini ada himpunan L. Nah, yang himpunan K ini disebut dengan domain. Sedangkan yang himpunan L disebut dengan kodomain. Nah, misalkan ini anggota himpunan L ini misalkan 1, 2, dan 3. Maka range fungsi sama dengan 1 dan 2. Karena yang 3 ini nggak dipilihkan sama yang himpunan K, anggota himpunan K. Jadi range fungsinya cuma 1 dan 2. Ini dan ya. Oke, nah bedanya apa sama relasi? Kalau relasi itu kan, ini nih relasi nih yang di bawah ini contoh dari relasi. Kalau fungsi itu kan tadi aku udah highlight kalau ke tempat satu anggota himpunan B. Jadi istilahnya gini, biar gampangnya itu domain, kalau fungsi domainnya itu nggak boleh selingkuh. Jadi nggak boleh milih 2. Kayak yang di bawah ini kan 1 milih 5, 2 milih 5 sama 6, berarti bukan fungsi. Kalau misalkan yang atas ini, gambar yang atas ini kan yang ini milih 1, yang ini milih 2, yang ini milih 2 juga. Nggak apa-apa, kalau misalkan sama-sama milih 2 nggak apa-apa. Yang penting domain itu nggak boleh selingkuh atau nggak boleh milih lebih dari 1. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada cara mencari banyaknya fungsi. Nah nih, ini perhatiin dengan seksama, ini gampang banget, tapi kadang suka kebalik-balik ya kita karena rada tricky. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah, ini rumusnya, jumlah himpunan B pangkat jumlah himpunan A. Nah, kalau misalkan banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A itu tinggal dibalik, jadi jumlah himpunan A pangkat jumlah himpunan B. Ini mungkin aku akan highlight lagi karena ini penting. Oke, mungkin ini bisa dicatat karena nanti kita mau ada latihan soal dan kalian bisa ngerjain biar sambil kita ngerjain bareng-bareng ya. Nah, ini ada contoh soalnya langsung.
himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4, sedangkan himpunan B anggotanya ada A, B, dan C. Carilah banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B. Nah, yang ini yang A, pertanyaannya yang A ya. Kalau yang B, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Berarti untuk menjawabnya diketahui jumlah anggota A itu kan ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau jumlah anggota himpunan B ada A, B, C. Berarti ada 3. Berarti kalau untuk menjawab soal yang A, dari A ke B berarti tadi rumusnya apa? NB pangkat NA. Pangkat N. Ya, betul. NB pangkat NA. Nah, ya, ini udah ditulis juga. Nah, yang B tadi, dari B ke A, berarti kebalikannya ya, NA pangkat NB. Nah, kalau NB pangkat NA itu tadi NB-nya 3 ya. 3, terus pangkatnya NA-nya 4. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kalau misalkan yang B, ini tadi NA-nya 4, pangkatnya 3, berarti hasilnya 64. Gitu. Gampang kan ya teman-teman? Jadi nggak usah khawatir karena materi fungsi dan relasi ini lumayan gampang. Nah, selanjutnya ada notasi dan rumus fungsi linear. Notasi dan fungsi linear itu jadi nih, kalau misalkan ada tulisan kayak gini, ini cara bacanya itu adalah F memetakan X pada AX plus B. Di mana F adalah nama fungsi, X-nya daerah asal, dan AX plus B-nya itu bayangan dari X. Nah, dan di sini ada, ini juga penting, rumus fungsi linear, yaitu Fx sama dengan Ax plus B. Ini nanti buat apa sih? Ini selanjutnya bakal dibahas. Lalu selanjutnya ada korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu itu, Kak? Suatu fungsi disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B. Oke, ini aku akan highlight setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B ya, teman-teman. Ini kayak contohnya gambar di bawah. Ini si 1 milih A, si 2 milih B, si 3 milih C. Jadi saling berpasangan satu sama lain, nggak ada yang jomblo di sini. Nggak ada yang jomblo di himpunan A dan nggak ada yang jomblo di himpunan B gitu ya. Beda sama yang di atas tadi, ini kan ada yang jomblo nih, 3 nih. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Nah, di korespondensi satu-satu itu apa sih? Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin itu bisa dihitung antara himpunan A dengan himpunan B dengan cara 1 kali 2 kali 3 sampai dengan N-1 kali N. Ini maksudnya apa sih? Ini mungkin lebih ke jumlah korespondensi satu-satu, lalu kita faktorkan. Mungkin ada yang belum familiar dengan faktorial, misalkan ini ada 3 ya. Ada 3, di sini kita ada contohnya nih, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B, A, B, C, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin untuk himpunan A dan B adalah 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini sama aja bisa kita tulis kayak 3 faktorial. Kalau misalkan 4 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4. Berarti ini sama dengan 6 kali 4, 24 gitu. Kalau misalkan ada 4 nih, misalkan tambahin ini 4, terus ini ada D. Nah, ini berarti yang ini ya. Nah, gitu. Oke, langsung aja, ini ada latihan soal. Ini udah ada jawabannya. Jadi mungkin aku bakal jelasin sambil kalian nyimak gitu gimana caranya. Oke, di sini. Himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius di bawah adalah jawabannya C. Kenapa nih jawabannya C? Mari kita lihat sama-sama. Di sini kita bisa lihat titik merah. Semuanya bisa lihat titik merahnya kan ya? Iya, Kak. Nah, oke. Dari titik merah pertama yang paling kiri, ini kita bisa lihat, kita tarik garis ke bawah, terus tarik garis ke kiri. Nah, di mana garis ini bertemu dengan angka 1 dan 2. Berarti ini kita bisa tuliskan. Ini ditulisnya tadi pakai model apa? Ada yang tahu nggak?
Kalau yang Himpunan pasangan berurutan. Berurutan. nah ya betul, pasangan berurutan. Berarti tulisnya ini A, B, teman-teman. A, B. Berarti 1,2. Nah, ini betul kan 1,2 di sini. Lalu kita cari titik kedua. Titik kedua nih ada yang agak di atas nih. Kita tarik ke bawah dan tarik ke samping. Ketemu 2 dan 3. Berarti 2,3. Betul ya? 2,3. Lalu titik ketiga kita tarik ke bawah, kita tarik ke kiri, ketemu 3,1. Betul, 3,1. Lalu titik selanjutnya kita tarik ke bawah ada 4. Lah, 4 lagi, berarti 4,4. Benar, 4,4. Titik terakhir nih, kita tarik ke bawah, ketemu 5, lalu ke samping ketemu 2, berarti 5,2. Berarti betul ya jawabannya. Oke. Selanjutnya ada soal nomor 2. Diketahui fungsi f memetakan x pada ax min 5. Jika f min 2 sama dengan 3, maka nilai a adalah... Oke, di sini teman-teman jangan khawatir, jangan bingung dulu. Ini gampang banget. Jadi kan tadi di atas sudah dibilang kalau misalkan fungsi linearnya, fungsi linear itu bentuknya fx sama dengan ax min b ya kalau nggak salah. Ya, AX plus B, AX min B, AX plus B, AX plus B, AX plus B. Oke. Nah, di sini berarti ini bisa kita artiin bahwa dari sini kita bisa ubah ke bentuk yang ini tuh artinya Fx sama dengan AX min 5. Nah, kalau misalnya diketahui F min 2 sama dengan 3, berarti X-nya kita ganti dengan 3. F min 2 sama dengan 3, berarti min 2A min 5 sama dengan 3. Bisa dong kita tulis kayak gitu ya. Min 2A min 5 sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa pindah ruas. Kalau min 5-nya pindah ruas ke kanan, jadi apa? 8. Plus. Nah, betul. Jadi plus, berarti jadi 8 ya. Langsung aja 8. Nah, ini berarti kita bisa tahu nilai A-nya. A sama dengan 8 per min 2. Jawabannya apa? Min 4. Ya, benar. Berarti min 4 jawabannya. Oke, gampang ya, teman-teman. Selanjutnya, nomor 3. Diagram berikut yang bukan pemetaan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pemetaan itu nama lain dari fungsi. Tadi syaratnya fungsi apa? Nggak boleh selingkuh. Jadi kita lihat satu-satu diagramnya. Di diagram yang A, di sini nggak selingkuh sih ya, tapi ada yang nggak kepilih. Iya, ada yang kosong di domainnya. Berarti salah ya. Bukan. Lalu di B ini semuanya milih ya, dan semuanya kebagian. Maksudnya nggak ada yang sisa gitu. Berarti B benar. Betul. Jawabannya B. Nah, kita lihat nih yang C kenapa salah nih. Yang C ternyata nih titik yang paling atas dia milih 2. Sedangkan fungsi kan nggak boleh selingkuh. Nah, sedangkan yang D ini sama yang A, jadi ada yang nggak milih gitu. Berarti salah. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 4 nih. Relasi-relasi di bawah ini yang merupakan pemetaan fungsi. Nah, di sini kita bisa lihat satu-satu dari pilihan jawabannya ya. Di yang A 1,3, 2,4, 2,5. Nah, kenapa A salah? Karena kan ini berarti bentuknya domain, kodomain. Sedangkan kalau fungsi kan domainnya nggak boleh sama, ya kan? Sedangkan yang di pilihan A ini ada 2 nomor, angka 2 tuh ada 2 kali, berarti salah ya. Kalau yang B ini min 1-nya yang 2 kali, berarti salah. Nah, yang C ini semuanya beda nih, 1, 2, 3, 4, berarti benar. Kalau yang D ini sama-sama min 1, berarti salah. Jadi analisanya gitu, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ya, ini nggak ada pertanyaan. Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut. Ada, Kak. Kalau misalkan aku terlalu cepat atau gimana, atau kurang jelas, bisa langsung interupsi aja ya. Oke, nih nomor 5. Jika jumlah himpunan A sama dengan 6 dan jumlah himpunan A kali B sama dengan 18, maka jumlah himpunan B adalah, nah,
ini juga gampang. Kalau misalkan ini kita bisa tulisin, ini kadang suka bingung gitu sama notasinya ya. Ini bisa kita tulisin kayak NA dikali dengan NB sama dengan 18. Masukin NA-nya di sini diketahui 6 dikali NB sama dengan 18. Berarti di sini kita bisa tahu NB sama dengan 3. ya 18 bagi 6 ya sama dengan 3. Berarti betul jawabannya. Permisi Kak, Ya, kenapa? yang nomor 4 tadi boleh diulang nggak? Aku kurang ngerti. Oke. Jadi gini, ini kan bentuknya tadi yang berpasangan itu kan, berpasangan, fungsi yang berpasangan. Nah, kalau fungsi yang berpasangan gitu, itu tuh maksudnya ini angka 1 nih, misalkan 1,3. Artinya angka 1 ini adalah domain. Sedangkan angka 3 adalah kodomain. Oke, sampai sini ngerti kan? Ngerti Kak? Oke, jelas. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang ditanya yang merupakan fungsi, merupakan pemetaan. Sedangkan syaratnya pemetaan itu domainnya tidak boleh berulang, nggak boleh sama. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pilihan jawaban ini, yang A ini kan ada 2,4 dan 2,5. Berarti angka 2 ini muncul 2 kali di depan sebagai domain. Berarti salah. Kalau misalkan yang pilihan B, ada min 1,2 dan min 1,3. Berarti min 1-nya 2 kali munculnya, berarti salah. Sedangkan yang C ini 1,2, 2,3, 3,4, 4,5. Domainnya berbeda-beda, berarti dia merupakan fungsi. Nah, yang D ini juga ada min 1,2 sama min 1,3. Berarti salah juga. Ya. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, bisa kita lanjut ya ke nomor 6. Nah, di nomor 6, relasi yang sesuai dengan himpunan tersebut adalah, kita bisa analisa di sini. Di sini angka 1 menjadi 1, angka 2 menjadi 4, lalu angka 3 menjadi 9, dan angka 4 menjadi 16. Kalau dari pilihan jawabannya, kita lihat dari pilihan jawabannya. Kuadrat dari. Kita masukin kata-katanya, misalnya 1 kuadrat dari 1. Betul nggak? Betul, Kak. Sih. Tapi kalau misalnya kita masukin ke 2 nih, kita masukin ke 2. 2 kuadrat dari 4. Salah. Salah Ya kan? Salah kan? Berarti kuadrat dari ini salah. Kalau kita masukin akar dari 1 akar dari 1, benar dong? Ya kan? 2 akar dari 4. Benar nggak? Benar. Benar, Kak. 3 akar dari 9. Benar? Benar. Benar Kak. Juga akar dari 16. Itu. Berarti jawabannya adalah akar dari. Lebih besar dari itu juga benar, tapi kita cari yang lebih tepat ya. Yang lebih tepat. Oh enggak, lebih besar dari ini salah, karena 1 kan sama ya. Ini salah. Oke, jelas ya sampai sini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini aku udah siapin banyak soal, jadi walaupun hari ini kita bahas materi, karena materi relasi sama fungsi itu dikit ya, kita cuma perlu ngasah ke bagian model-model soalnya aja. Nah, ini ada nomor 7. Jika P anggotanya ada A, B, C, D, dan Q ada 1,2, 1, 2, 3, 4, 5, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q. Nah, kalau dari P ke Q berarti tadi rumusnya apa, teman-teman? NP pangkat NP. Ya, betul. NQ pangkat NP. Berarti ini NQ-nya berapa? 5. 5. NQ-nya 5, benar. NQ-nya 5. NP-nya? 4. Berapa nih hasilnya? 625. 25. Ya, betul. 625. A, betul ya jawabannya A. Oke, nomor 8.
Ini juga nih, dari A ke B. Berarti tadi NB, Rumusnya NB pangkat Pangkat NA. NA. NB-nya berapa? NB-nya 3. NA-nya 4. 4. Berarti sama dengan 81. 81. 1. Ya, gampang banget ini. Soal fungsi memang mudah-mudah, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Nah, nomor 9. Sebuah fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan 5x dikurang 4. Nilai f2a plus 3 adalah, ini juga teman-teman nggak usah khawatir, ini artinya x yang ada di dalam fungsi ini kita ganti sama 2a plus 3. Jadi kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. 2a plus 3 sama dengan 5, ini kan 5x, berarti x-nya kita ganti dengan 2a plus 3. Jangan lupa ada min 4-nya ya, teman-teman. Biasanya fungsi itu kadang kita salah karena kita kurang teliti dengan fungsi yang sebenarnya gitu. Kurang min 4 gitu. Nah, di sini kita langsung aja. 5 kali 2A. 10A. 5 kali 3 15. dikurang 4, jangan lupa. Jadi hasilnya 10A tambah 11. 10A tambah 11. Ya, betul. Jawabannya B ya. Oke, gampang kan ya, teman-teman? Nah, ini nomor 10 juga sama. Tinggal masukin aja. F 3A plus 1 sama dengan 6 dikali 3A plus 1. Jangan lupa ada min 5. Berarti sama dengan 18A ditambah 6. Jangan lupa dikurang 5. Hasil akhirnya berarti 18A ditambah 1. Jawabannya C. Oke. Nah, nih, soalnya aku punya soal lagi. Ini kalian bisa ikut jawab ya. Ini belum dijawab nih, belum ada kunci jawabannya di sini. Coba yang tahu nomor 1 bisa raise hand. Saya, Kak. Oke, silakan. Itu B yang setengah dari. Kenapa setengah dari? Karena min 3 itu setengah dari 6, min 6. Karena min 6 bagi 2 itu min 3. Oke, Terus min 2 udah kamu dibagi 2 cek itu. ke semuanya. Karena kayak tadi kan ada yang pertamanya juga benar. Enggak, Kak, udah dicek semua. Oke, benar ya, jawabannya B, benar banget. Ini aku highlight aja deh, jawabannya B. Oke, tenang, masih ada soal selanjutnya guys. Karena ini aku lumayan banyak ngambil soal buat kalian. Nomor 2, silakan, yang tahu bisa raise hand. Oke, silakan dijawab. Saya, Kak. Iya, silakan. C setengah dari. Benar gak ya, C? Kenapa jawabannya setengah dari? Karena 6 setengah dari 3. 3 setengah dari 6. 2 setengah dari 4. 1 setengah dari 2. Oke, benar ya, berarti C jawabannya. Benar, C jawabannya. Ini, oh iya, tadi aku lupa nulis. Kita tulisin aja kali ya, biar ada pembahasannya. Min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Jadi min 3 setengah dari min 6. Yang ini juga ya, kita ambil misalkan 6 bagi 2 sama dengan 3, berarti 3 setengah dari 6. Oke, soal nomor 3. Yang A bukan sih, Kak? Yang nomor 3. Yang 1. Kenapa A? Karena kan katanya tuh harusnya nggak boleh sama gitu kan. Kalau yang 2 kan 2, 3, 4, 2. Nah, yang harusnya tuh 1, 2, 3, 4. Nggak boleh ada sama lagi. Kalau yang 3, kenapa salah yang 3?
Karena ada 3 lagi di paling belakang. Oke, Kan kalau ada yang 4? 3, 4, 5, 3. Kalau yang 4 itu ada 3 lagi. Karena 1, 3, 5, 3. Iya, bener banget ya. Ini kalau misalnya kita gambarin, aku tuh suka banget gambarin fungsi. Kalau ada kayak gini kan suka kurang teliti ya kalau misalnya berpasangan kayak gini. Jadi biasanya aku tuh suka gambarin pakai diagram panah. Misalnya kita gambarin pakai diagram panah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini yang nomor 1 ya. Ini yang bagian ini. Terus kodomannya ada A doang ya. Ini milih ke sini, milih ke sini, milih ke sini, milih ke sini. Walaupun kodomannya sama atau range-nya sama, tapi kan ini di yang domain ini nggak ada yang selingkuh kan, berarti ini tetap disebut dengan fungsi. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Silakan, yang tahu nomor 4. Yang B, Kak. Yang B, kenapa yang B? Karena itu beda semua domainnya. 1, 3, 5. Iya, bener banget ya. Semuanya beda. Ini aku gambarin lagi biar jelas. Ini yang P kenapa salah? Karena itu ada 2, domain 2-nya ada 2, kepake 2 kali. Oke, yang R? 2,1. Kalau yang R 5-nya kepake 2 kali. Kalau yang S? Itu satunya kepake semua. Oke, sama semua ya, satu semua ya. Ini aku gambarin Q, 1, 3, sama 5. Terus kodomannya itu ada 1 sama 2 ya. 1 memilih ke 1, 3 memilih ke 2, 5 memilih ke 2. Ini. Oke, nomor 5. Yang jawabannya yang C, Kak. Nomornya C. Kenapa C? Karena rumusnya kan NB ke NB pangkat NA. Berarti kan dia 5 pangkat 3. Oke, 5 pangkat 3. Benar ya, berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ya, betul banget jawabannya C. Oke, benar. Pinter-pinter nih ya. Ini masih easy peasy ya. Soalnya easy peasy. Oke, lanjut nomor 6. Ada yang tahu? B, Kak. Apa? Boleh diulang? B, 64. B, 64. Kenapa 64? Karena NA 4, NB 3. Jadi 4 pangkat 3. Oke, nih. Kita bahas, kita kupas lagi ya bareng-bareng. Anggota himpunan A itu faktor dari 6. Faktor dari 6 apa aja? 1, 2, 3, 6. Nah, ya, betul. Kalau B, kelipatan 2 yang kurang dari 8. Berarti apa aja? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nah, oke. Berarti tadi rumusnya apa? NA pangkat NB. Ya, NA pangkat NB. Sama dengan? 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Berarti 64. Ya, bener banget jawabannya 64. Oke, nomor 7 ada yang udah ngitung? Ada, Kak. D. Ya, berapa jawabannya? 23. 23. Kenapa tuh 23? Karena itu kan rumusnya 3 min 5X. Nah, X-nya itu kan min 4. Jadi 3 dikurang 5 kali min 4. Jadi 3 dikurang min 20, jadinya 3 plus 20, hasilnya 23. Ya, benar banget. Benar-benar. Pintar-pintar. Oke, ini aku tulis lagi ya. F min 4 kita masukin ke fungsinya 3 min 5 dikali min 4. Min 5 dikali min 4 plus 20 kan ya. Min ketemu min. Berarti 3 plus 20 sama dengan 23. Gampang ya. Yang nomor 8. Ada yang udah nyoba yang nomor 8? B, Kak. Berapa? B, 9. 9. Kenapa tuh 9?
Karena F5-nya hasilnya min 9, F-4 hasilnya 18. Jadi tinggal ditambah. Oke, coba ya, kita coba. F5. Kita masukin 6 min 3 dikali 5 sama dengan 6 dikurang 15, iya benar, min 9. F min 4 sama dengan 6 min 3 dikali min 4. Kurangan 6 ditambah 12 sama dengan 18. Berarti ini min 9 ditambah 18. 9 ya, betul. Benar banget. Oke, nomor 9 nih. Udah mulai menantang soalnya. Ada yang tahu? Kak. Yakin? Kenapa A jawabannya? Karena F3X tambah 2 tinggal diganti jadi F min 5. Gini, jadi kita bahas bareng-bareng ya. Coba ya, benar nggak nih jawabannya A? Jika diketahui fungsi fx linear, jika fungsi f 3x plus 2 sama dengan 6x plus 6, maka nilai f min 5 sama dengan, nah, untuk cari ini kita harus masukin persamaan dulu. Kan ini kan istilahnya fx, ini juga fx kan? Ya kan? Berarti ini kita bisa jadiin persamaan 3x plus 2 sama dengan min 5. Bisa dong. Kan sama-sama fx, ya kan? Sama-sama nilai x, kan? Bisa kan? Nah, oke. Dari sini kita bisa tahu kita bisa tahu 3x sama dengan min 7. Berarti x-nya sama dengan min 7 per 3. Oke. Sebentar. Aku ditelepon lagi, maaf ya. Oke, maaf. Oke, ketemu X-nya min 7 per 3. Dari sini kita masukin nilai X-nya. Jadi F3 dikali dikali min 7 per 3 ditambah 2 sama dengan 6 dikali min 7 per 3. Aduh, maaf, nggak muat ya. Ini kita geser dulu. Biar muat. Oke. Min 7 per 3 plus 10. Berarti ini hasilnya berapa nih? F. Ini 3 dikali min 7 per 3 kan dicoret ya. Berarti min 7 ditambah 2. Sama dengan ini dicoret, ini jadi 2. Berarti min 14 ditambah 10. Berarti F ini min 5 ya, berarti min 5 sama dengan min 14 ditambah 10 sama dengan min 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Ada yang masih bingung nggak? Ini emang sedikit tricky, karena udah mulai soal-soal tricky ini. Oke, ada yang masih bingung? Enggak, Kak. Boleh minta diulangin nggak, Kak? Oke. Langsung dijelasin aja, nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa. Oke, kita jelasin ulang ya. Jadi gini, diketahui fx linear. Jika ada fungsi f3x plus 2 sama dengan 6x plus 10 dan nilai f min 5 sama dengan berapa gitu kan. Kalau fx-nya linear, berarti ini bisa kita lihat
kalau F ini bentuknya Fx, ini juga Fx gitu loh. Jadi ini 3x plus 2 ini sama dengan X. Min 5 itu juga sama dengan X. Berarti kita bisa buat persamaan. Jadi 3x plus 2 sama dengan min 5. Gitu. Dari 3x plus 2 sama dengan min 5 ini, kita bisa ketemu X-nya sama dengan min 7/3. Ketemu X-nya, kita masukin ke fungsi yang di sini nih, yang mau dipecahkan. Nah, ternyata kalau misalnya kita masukin nilai X-nya ke fungsi yang ini 3 dikali min 7/3 ditambah 2 sama dengan 6 dikali min 7/3 ditambah 10. Hasilnya itu F min 5 sama dengan min 4. Gitu. Berarti ya benar hasilnya F min 5 sama dengan min 4. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Enggak. Makasih banyak ya, Kak. Oke, iya, kembali. Oke, lanjut ke nomor 10. Ada yang udah nemu nggak? Saya, Kak. 32, Kak. 32. 32. Kak. Oke, kenapa tuh 32? Karena 3x ditambah 3 sama dengan 21. 3x, terus 3 yang tadi sama 3x itu dipindahin ke kanan jadi dikurang. Jadi 3x sama dengan 21 dikurang 3. Terus 3x sama dengan 18. 3x itu 3-nya dipindahin lagi jadi 18/3. 18 dibagi 3 itu 6. F21 jadi 6 dikurang 4 dikali 6 ditambah 10. Jadi 2 kali 16. 2 kali 16 itu 32, Kak. Oke. Keren. Benar. Oke, aku tulisin ya. F berarti masukin X-nya 6, berarti ini 18 plus 3 sama F21 ya. F21. Nah, ini X-nya masukin 6 min 4 dikali 6 plus 10. Berarti sama dengan 2 dikali 16. Berarti F21 sama dengan 32. Benar. C jawaban. Oke, keren nih. Kita lanjut yuk langsung. Nomor 11. Ada yang udah nemu nomor 11? Oke. Mungkin lagi pada hitung ya. Kalau misalkan nggak nemu-nemu, bilang ya, biar kita langsung bahas. Aku masih bingung, Pak. Oh, masih bingung? Oke, kita bahas bareng-bareng aja kali ya. Oke, ini udah masuk model soal yang rada tricky. Nah, suatu fungsi fx sama dengan fx min 1. Kalau fa sama dengan min 9, F2 sama dengan B, maka nilai A min B adalah, di sini kita jangan bingung dulu, jangan panik dulu. Kita selesaiin bareng-bareng, satu-satu pelan-pelan. Di sini FA sama dengan min 9. Berarti kita bisa tulis FA, kita masukin A-nya sebagai X di fungsi yang ini. Berarti sama dengan 4A min 1 sama dengan 9. Dari sini kita bisa nyari nilai A-nya dong. Berarti A-nya sama dengan berapa ini? 2, Kak. Min 2, Kak. A sama dengan 10 Berarti kan per 4. 10/4. Iya, benar. 10/4 ya. Ini Ya, bisa kita setengah tulis 5/2 ya. 5/2. Nah, di sini F2 sama dengan B. Berarti kita masukin X-nya sama dengan 2. Berarti F2 sama dengan 4 dikali 2 kurang 1 sama dengan B. Berarti nilai B-nya berapa?
7. 7. Oke, sebentar. Kayaknya aku salah bikin angka aja. Itu min 9, Kak. Bukannya min 9, bukan 9. Oh ya, maaf. Min 9. Makasih. Min 9 ya. Makasih. Oke, berarti A-nya berapa? Min 2. Min 2. Oke, udah Min 2, ini Kak. tinggal A min B. Berarti A min B berapa? Min 9. Iya, min 2 dikurang 7 sama min 9. Jawabannya A. Gitu. Nah, oke, berarti udah ngerti ya sama model soal yang kayak gini. Dicoba nomor 12. A, Kak. C, 6. Kak. Min Apa 4. jawabnya? Min Min 4. 4, Kak. Min 4. Iya. Kenapa min 4? Karena FA sama dengan 4A ditambah 3 sama dengan 7. 4A sama dengan 7 dikurang 3. 4A sama dengan 4A sama dengan 4 dibagi 4 jadi 1. Terus F min 2 sama dengan 4. 4 min 2 ditambah 3 sama dengan B. 8 min 8 ditambah 3 sama dengan B. Min 5 ditambah min 5 sama dengan B. A plus B sama dengan 1 ditambah min 5 sama dengan min 4. Oke, keren. Benar, jawabannya min 4. Oke, keren. Adakah yang masih bingung sama model soal yang kayak gini? Aku masih bingung, Kak. Aku masih Oke. bingung, Kak. Aku juga Oke. bingung, Kak. Bingung, Kak. Oke, jangan khawatir. Aku jelasin sekali lagi ya. Ini nomor 12. Jadi di sini kita punya fungsi fx sama dengan 4x plus 3. Diketahui fa sama dengan 7. Dan f min 2 sama dengan b. Nah, kita disuruh cari nilai a plus b. Berarti di sini kita bisa kasih kesimpulan bahwa fa ini kalau kita masukin ke fungsi yang ada ini, fungsi ini aku highlight deh, fungsi fx sama dengan 4x plus 3. Kita masukin nilai A sebagai X. Kan ini kayak sama aja kayak fx gitu kan. Berarti A sama dengan X-nya. Kita tinggal gantiin posisi X yang ada di fungsi ini sebagai huruf A. Jadi kan 4A ditambah 3 sama dengan 7. Berarti dari sini plus 3-nya pindah ruas ya. Jadi 7 min 3 jadi 4. Berarti 4A sama dengan 4. 4A sama dengan 4, berarti A-nya 4/4 sama dengan 1. Nah, dari sini ketemu nilai A-nya. Nilai A-nya ketemu. Terus di sini diketahui juga F min 2 sama dengan B. Kita tinggal masukin, ini sama aja X-nya sama dengan min 2 kan. Kita masukin ke fungsi yang ini lagi. 4 dikali min 2 ditambah 3 sama dengan B. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Ditambah 3 sama dengan B. Min 8 tambah 3 sama dengan min 5. Berarti nilai B sama dengan min 5. Nah, di sini udah ketemu A sama B-nya. Berarti kita tinggal tambahin A tambah B, berarti 1 ditambah dengan min 5. Hasilnya min 4. Apakah sudah jelas semuanya? Jelas, Kak, Kak. makasih. Makasih. Masih galau nih. Aku mau tanya, Kak. Ya boleh, silakan. Yang itu A-nya kenapa 4/4 itu dapat dari mana, Kak? Oke, gini. Jadi kan ini X sama dengan A kan? X sama dengan A. Berarti di sini fungsinya 4X ditambah 3. Nah, ini berarti kita bisa tulis dong 4A plus 3 sama dengan 7. Ya kan? 4A plus 3 sama dengan 7. Ini aku tulis gini deh. 4A plus 3 sama dengan 7, berarti 4A 3-nya pindah ruas ke kanan. Jadi min 3 kan? 7 min 3. Berarti 4A sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4/4. Tuh. Oke, sama dengan 1. Aduh, maaf ini ya, kecil-kecil tulisannya. Nanti aku rapihin lagi deh. A sama dengan 4/4 sama dengan 1. Oke, di sini masih ada yang galau? Paham, Kak. Paham, Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan perjuangan. Oke, nomor 13. Ada yang udah nemu nggak nomor 13? Ini masih sama. Min 3, Kak. Min 3, Kak. Min 3. Kenapa tuh? Kok bisa min 3? FM itu sama dengan hasilnya tuh 4, Kak. Ya. Kita pelan-pelan ya.
Masukin ke fungsinya dulu, berarti Fm sama dengan 2M 2M dikurang 3. Sama dengan 5. Jadi 2M sama dengan 8. M sama dengan 4. M sama dengan 4. Ya, betul. F min 2-nya buat nyari N. Min 4, min 3 sama dengan min 7. Salah. Jadi min 7 sama dengan N. Berarti M tambah N. Hati-hati. 4 ditambah min 7, Kak. Min 3. Oke, min 3. Benar, jawabannya min 3. Oke, 4. Ada yang masih galau nggak? Nomor 13. Ulang dong, Kak, ulang. Oke, aku ulang lagi. Jadi gini, ada Fm sama dengan 5. Fm sama dengan 5. Kita tinggal masukin nilai M sama dengan X ke fungsi yang ini. Ini aku highlight lagi nih. Fx sama dengan 2X min 3. Kalau M-nya kita masukin sebagai X, berarti jadinya 2M min 3 sama dengan 5 dong, ya kan? Benar kan? Nah, dari sini kita bisa tahu min 3-nya pindah ruas ke kanan. Jadinya 5 tambah 3, karena ini min 3 jadi ke kanan, jadi plus 3. Berarti 2M sama dengan 8. Nah, di sini kan masih 2M nih, yang kita butuhkan adalah M. Berarti M sama dengan, ini aku tulis aja deh, M sama dengan 8 dibagi 2, sama dengan 4. Gitu. Kalau yang F min 2, ini sama aja kayak X-nya kita ganti jadi min 2. Berarti di sini ada, kan 2X nih, berarti 2 dikali min 4. Salah, maaf. Sorry. 2 dikali min 2 ya. Maaf ya, aku salah tulis. 2 dikali min 2. Dikurang 3, jangan lupa. Nah, 2 dikali min 2 itu kan min 4. Min 4, min 3 lagi. Berarti nilai N-nya sama dengan min 7. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai M ditambah N. Berarti nilai M ditambah N sama dengan 4 ditambah min 7, sama dengan min 3. Oke, di sini ada yang masih galau? Paham, Kak? Oke, paham. Oke, bisa kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Paham, Kak. Min 27, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Adakah yang sudah? Min 27. Kenapa? Min 27. Kenapa tuh kok min 27? Karena itu rumusnya kan Fx sama dengan Px tambah Q. Masukin aja F2 sama dengan 2P tambah Q sama dengan 5. Terus F min 2 sama dengan min 2P tambah Q sama dengan min 11. Itu kan pakai sistem persamaan linier. Jadi tinggal dikurangin aja. Dapat ntar P-nya 4. Oke. Pelan-pelan ya. Ini di sini diketahui F2-nya jadi 2P plus Q karena 2 sama dengan X ya. 2 sama dengan X berarti X-nya kita replace pakai angka 2. Terus di sini diketahui juga F min 2 sama dengan min 11. Berarti X-nya kita replace sama min 2. Jadi min 2P plus Q sama dengan min 11. Nah, di sini kita pakai sistem ini eliminasi ya. Eliminasi kita kurang biar Q-nya habis, biar kita dapat P. Q-nya Q kurang Q berarti habis 2P min 2P. Berapa nih? 4P. 4P sama dengan 5 min 11. 16. Berarti P sama dengan 4. 16 per 4 sama dengan 4. Nah, di sini kita udah ketemu P-nya. Tinggal kita masukin aja ke persamaan. Misalkan kita mau pilih yang F2. F2 sama dengan 2P plus Q sama dengan 5. Nah, P-nya udah ketemu nih. 2 dikali 4 ditambah Q sama dengan 5. 2 kali 4, 8. 8 tambah Q sama dengan 5. Berarti Q ini sama dengan 5 dikurang 8. 5 dikurang 8. Berarti Q sama dengan min 3. Tuh.
Berarti yang ditanya adalah F6, F-6 maksudnya, F-6. Karena P-nya udah ketemu, Q-nya udah ketemu, berarti kita bisa nulis Fx jadi apa? 4x min 3. 6. Min 3. 4x min 3. Berarti kalau yang ditanya adalah F min 6, jawabannya 4 dikali min 6 dikurang 4 kali min 6 kurang 3. Sama dengan min 24 min 3 sama dengan min 27. Oke, ini agak belibet. Aku tahu kalian nggak sekali lihat langsung paham. Jadi kalau yang masih ada yang galau nggak nih? Kalau nggak, kalau masih aku bakal jelasin ulang lagi. Masih, Kak. Masih gak paham, Kak. Oke. Masih, Kak. Masih belum paham. Oke, nggak apa-apa. Kita pahamin bareng-bareng ya. Kita pahamin bareng-bareng. Jadi di sini suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan px plus q. Jika f2-nya sama dengan 5 dan f-2-nya sama dengan min 11, maka nilai dari f-6-nya berapa? Nah, berarti di sini kita tugasnya mencari nilai fungsinya kan, karena nilai fungsinya aja nggak dikasih tahu gitu, yang dikasih tahu justru x-nya kan. Kalau kita masukin f2, berarti kita replace, maksudnya kita gantiin x dengan angka 2, jadinya 2 dikali p ditambah q sama dengan 5. Kalau misalnya f-2, berarti kita replace min 2 sama x sama min 2, berarti min 2p ditambah q sama dengan min 11. Nah, di sini untuk mencari salah satu antara P dan Q, kita harus melakukan sistem yang namanya eliminasi. Jadi kita kurang persamaannya. Nah, di sini emang nguranginnya tuh agak tricky. Jadi ini kita kurang, berarti kan ini plus Q dikurang Q kan 0. Ya kan? Plus Q dikurang Q 0. Sedangkan ini 2P dikurang min 2P. Jadi ini kalau misalnya dituliskan tuh kayak gini. 2P dikurang min 2P. Sama dengan 4P dong, ya kan? Kalau yang hasilnya ini, iya kenapa? Min 11 itu dapat dari mana, Kak? Ini. F min 2 sama dengan min 11. Makasih, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang hasilnya ini, sama aja kita bisa tulis gini. 5 min 11. Berarti sama dengan 16 gitu. Jadi kita bisa nulisin eliminasinya ini 4P sama dengan 16. 4P sama 16. Berarti P sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, P-nya udah ketemu. Nyari Q-nya gimana nih, Kak? Nah, kita tinggal masukin aja ke fungsi yang awal. Fungsi yang udah kita masukin itunya, X-nya. Misalkan kita bisa pakai F2, bisa pakai F-2 sama aja. Cuma aku milih yang F2 karena ya emang yang pertama gitu loh. Jadi F2 berarti sama dengan 2P plus Q kan, sama dengan 5. Nah, P-nya udah diketahui 4, berarti 2 kali 4 tambah Q sama dengan 5. 8 ditambah Q sama dengan 5. Berarti Q itu 5 dikurang 8. Nah, Q-nya min 3. Oke. Di sini udah kita udah nemu P. Kita udah nemu Q. Berarti kita bisa masukin ke fungsi awalnya, ke fx nih. Fx yang ini nih, yang pertama nih. Ini kita masukin P-nya 4, berarti fx sama dengan 4x. Kan px 4x. Ditambah Q. Q-nya min 3, berarti fungsinya bisa kita tuliskan 4x min 3. Nah, yang ditanya itu F min 6. Berarti kita masukin aja X sama dengan min 6. 4 dikali min 6 dikurang 3. Jadinya min 24 dikurang 3. Jadinya min 27. Ya, dari sini apakah masih ada yang galau? Enggak. Nggak apa-apa, kalau ada yang belum paham, tanya aja, nggak apa-apa. Atau kita Aku bisa masih belum lanjut paham, ke soal selanjutnya. Apa? Kenapa? Sorry.
Yang F2 masih kan belum coba Kak, yang paham. diulang Kak, yang F2. F2. Oke. Yang bagian mana yang ini? Yang ini. Iya itu ya. Iya benar Kak. Oke, gini. Jadi kan dari sini kita ketemu nilai P ya. Nilai P nih. Nah, kita butuh nilai Q buat ngelengkapin fungsi yang ini nih. Q-nya belum tahu kan? Tapi P-nya udah tahu. Nah, di sini berarti kita bisa masukin nilai P ke fungsi awalnya nih. Kan di sini aku tulis F2 sama dengan 2P plus Q sama dengan 5. Cuma Q-nya hilang karena kita kurang dengan persamaan yang F-2 ini. Untuk cari Q-nya berarti kita tinggal masukin nilai P-nya. Gitu. P-nya sama dengan 4. Di sini aku tulisnya. Bentar. Ini aku kebawahin dikit biar aku bisa nulis P sama dengan 4. Oke, maaf. Oke, di sini kali ya. Ini aku tulis P sama dengan 4. Masukin ke sini. F-2-nya. Dapat dari mana F-2-nya, Kak? Ini nih, yang awal nih. F-2. Kita masukin ke sini. Nah, 2P plus Q sama dengan 5. Kita masukin P-nya sama dengan 4. Berarti 2 dikali 4 ditambah Q sama dengan 5. Jadi 8 ditambah Q sama dengan 5. Berarti Q-nya sama dengan 5 min 8 dong, Kak? Iya, betul. Jadi Q-nya sama dengan min 3. Gitu. Oke. Apakah masih ada yang galau lagi? Nggak apa-apa. Bilang aja. Kak, aku mau tanya, Kak. Ya, silakan. Yang pas mau cari P itu dibagi, kenapa pas mau cari Q dikurang, Kak? Maksudnya yang ini. Iya. Karena gini, kan ini bentuknya 4P. Ini kan sama aja 4 kali P kan? 4 kali P, 4 kali nilai P sama dengan 16. Berarti kalau cuma P-nya doang, 16-nya harus dibagi 4 gitu kan. Sedangkan kalau yang ini 8 ditambah nilai Q. Berarti 8-nya ini pindah ruas deh ke sini untuk nyari nilai Q doang. Jadi Q sama dengan 5 kurang 8 gitu. Apakah sudah jelas? Oke, paham, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama kembali. Apakah kita sudah bisa lanjut ke soal selanjutnya? Atau masih ada yang galau? Lanjut, Kak. Kak. Oke, lanjut ya. Ke soal nomor 15. Nah, ini 15. Model soal yang baru. Kak. D. D. Kenapa D? Karena itu kalau misalkan dimasukin pakai nomor 5, itu 2x plus 3 sama dengan 2 kali 5 tambah 3 itu 13. Terus kalau 6, 2 kali 6 plus 3 itu 15. Kalau 8, 2 kali 8 plus 3 itu 19. Oke. Jadi iya, betul. Ini sebenarnya try and error bisa sih ya. Jadi kita tinggal masukin ini adalah nilai X-nya dan ini adalah hasilnya ya, hasil. Nah, fungsinya ini kita bisa coba satu-satu ya. Coba kita yang A dulu deh, kita coba yang A dulu. Kalau misalkan X-nya sama dengan 5. Berarti kan 2 dikali 5, ini aku nggak apa-apa ya pakai tanda kurung kayak kebiasaan. Tanda kurung tuh artinya kali gitu ya, teman-teman. Ditambah 7. Sama dengan 10 ditambah 7 sama dengan 17. Ini 13, berarti ini salah, ya kan? Yang B, kita masukin F sama 5. Berarti 5 dikali 5 dikurang 12. Berapa nih hasilnya? Wah, hasilnya 13, Kak. Sama, bener dong, B. Jangan main benar-benar dulu. Kita harus nyoba yang lainnya. Coba yang F sama dengan X-nya 6. Berarti kan 5 dikali 6 dikurangi 12. Hasil berapa nih? 18 kan? Bukan 15. Ini salah. Berarti yang B salah.
Gitu ya. Jadi jangan, oh yang 5 betul, berarti yang B jawabannya. Kita harus nyoba semuanya sebenarnya. Tapi kalau ini yang A kan, yang pertama aja udah salah, pasti yang lainnya juga salah gitu kan. Kita coba yang C. Yang C. F5 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 2. Berapa nih? 13 Kak, bener. Ah, jangan seneng dulu. Kita masukin yang kedua. F sama 6. 3 dikali 6 dikurang 2. 18 dikurang 2. 16. Salah. Berarti yang C salah ya. C salah. Nih yang D nggak muat, terus ini yang D. F5-nya sama dengan 2 dikali 5 tambah 3. 13. Benar nih Kak. Wah, jangan senang dulu. Kita nyoba yang lain dulu nih. F6. 2 dikali 6 tambah 3. Wah, hasilnya 15 Kak. Jangan senang dulu. Kita coba semuanya nih. F8. 2 dikali 8 tambah 3. Benar nggak nih hasilnya 19? Benar ya, 19. Oke, berarti yang D adalah fungsinya. Rumus fungsi dari diagram panah di atas. Gitu. Oke, dari sini ada yang galau? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, silakan. Kalau misalnya soalnya esai kan kita nggak bisa nyoba satu-satu kan, Kak? Itu caranya gimana? Tapi biasanya untuk model soal yang seperti ini, biasanya tuh pilihan ganda. Tapi kalau untuk esai, itu emang kita harus, nggak berpaku sih, kayak ngotak-ngatiknya gitu loh. Kan rumus dasarnya itu tadi udah ada di atas ya, F sama dengan AX plus B. Nah, berpaku dari sini. Nah, dari sini kita bisa masukin, misalkan kan pasti kita udah tahu domainnya dan kodomainnya kan. Misalkan nih, aku nggak mau berpaku sama pilihan ganda. Misalkan. Kita bisa coba ya, kita coba. Ini aku tambah halaman aja deh biar nggak itu. Nih. Rumusnya dasarnya adalah Fx sama dengan AX plus B. Ini kita bisa masukin ya. Misalkan F-nya sama dengan 5. Berarti 5A plus B sama dengan berapa nih? 13. Lalu yang kedua F6. Berarti 6A plus B sama dengan berapa? 15. Nah, kita bisa dong nyari nilai A sama B pakai eliminasi kayak yang tadi. Ya kan? Ini kita kurang. B-nya habis. Min A. 5A dikurang 6A min A. 13 dikurang 15. Min 2. Berarti A sama dengan 1. Misalkan ya, gini. Terus kita masukin A-nya sama dengan 1. Berarti di sini... A-nya 2, Kak. Iya, maaf. A-nya 2. Maaf ya, teman-teman. Min 2 per min 1. Berarti 2 ya. Maaf. Oke. A-nya 2. A sama dengan 2. Di sini ketemu A sama dengan 2. Kita masukin misalkan ke F5. Enggak. Kita masukin ke yang baru deh. F8 ya. F8. F8 berarti 8X ditambah B. 8X kan. 8A ditambah B sama dengan 19. A-nya sama dengan 2. Berarti 8A dikali 2 sama dengan B. Maaf. 8 dikali 2, A-nya 2 ya. 8 dikali 2 ditambah B sama dengan 19. Berarti B sama dengan 19 dikurang 3.
B-nya, dikurang, maaf guys, dikurang 16. Berarti B-nya 93. Nah, dari sini ketemu A-nya 2, B-nya 3. Berarti fx-nya sama dengan 2x plus 3. Ketemu deh. Sebenarnya ini lebih gampang ya, karena kalau ini kan cuma satu-satu doang, kayak harus masukin satu-satu gitu kan, lama. Jadi aku rekomendasiin cara yang ini. Gitu. Ada yang masih galau? Paham, Kak. Ya, paham. Oke, paham ya berarti ya caranya. Kalau misalkan nggak mau masukin satu-satu ribet, jadi kita tinggal pakai cara yang ini aja, substitusi dan eliminasi. Ya, substitusi dan eliminasi. Oke, kita lanjut. Ini masih ada soal nomor 16. Sama. Coba kerjain pakai cara yang tadi baru aku kasih tahu. Yang B, Kak. Yang B, kenapa tuh yang B? Karena itu kan kalau dimasukin yang ngerjain yang kurung dulu, 2x plus 3, itu 2 kali 2 sama dengan 4 plus 3 itu 7. Terus dikalikan 3 itu 21. Terus kalau yang 6 itu 2 kali 6, 12 plus 3 itu 15 kali 3 itu 45. Terus yang terakhir itu 10. 2 kali 10 itu 20, plus 3 itu 23, kali 3 itu 69. Oke. Tadi siapa namanya sih? Kezia ya? Iya, Kak. Oke, jadi Kezia pakai cara yang substitusi tadi. Tinggal masukin X, buktiin hasilnya sama atau enggak. Benar jawabannya B. Tapi aku pengen bahas kalau kita pakai cara yang tadi. Karena kan bisa aja nanti soalnya esai kan tadi, betul. Kata siapa tadi? Maaf ya, aku lupa. Aku nggak lihat namanya. Oke, kita bahas pakai cara yang tadi, yang barusan aku jelasin. Di sini kita abaikan dulu pilihannya, jangan tergoda untuk pakai substitusi dulu. Kita langsung fx sama dengan ax plus b. Kita masukin ke persamaan pertama. F2 sama dengan 2a plus b sama dengan 21. F6 sama dengan 6a plus b sama dengan 45. Ini biar kita nggak bingung, ini persamaan 2 ya. Biar kita nggak bingung karena hasilnya minus, ini boleh kok F6 dikurangi F2. Jadi kita F6 dikurangi F2. Berarti ini sama dengan ini ya. 6A plus B sama dengan 45. 2A plus B sama dengan 21. Ini kita kurang. Berarti 6A kurang 2A. 4A. B kurang B habis ya. B habis. Sama dengan 45 dikurang 21. 24. Berarti di sini kita nemu dong nilai A-nya berapa? 6. 4 per 4, 6. Dari sini kita bisa nemu yang B. Yang B kita substitusi F2. F2 ini gini. A sama dengan 6. F2 sama dengan 2A plus B sama dengan 21. 2 dikali 6 tambah B sama dengan 21. Jadi 12 tambah B sama dengan 21. Oke. Berarti B sama dengan 21 kurang 12. 21 kurang 12. 9. Oke. Berarti A dan B-nya ketemu dong. Nah, coba kita lihat ya. Kalau misalnya kita masukin ke yang kayak biasa, jadinya berapa? 6x plus 9. Nah, di
Di sini nggak ada 6X plus 9. Pak, di pilihannya nggak ada 6X plus 9. Berarti kita tinggal cek aja. Ini kan tinggal 4 kali 2X berarti 8X plus 20. Berarti salah dong. Nah, yang B ini 6X plus 9. Berarti betul. Yang C 6X plus 18. Berarti salah. Yang ini 3X plus 9. 3X salah. Jadi kita tinggal gampang gitu loh. Jadi tinggal buktiin yang ininya aja. Yang di fungsinya aja. Oke. Oke. Dari soal ini ada yang masih galau gak? Insya Allah sudah, Kak. Kak, aku dong mau nanya. Pak. Iya, boleh silakan. Tadi ada yang mau nanya. Kan di sini ada F6 kurang F12. Nah, ini kan F2, maaf ya, F2. oh ya, F2 kan berarti 6A tambah B sama dengan 45, 2A tambah B sama dengan 21. Berarti 6A tambah B itu dapat dari mana, Kak? 6A tambah B sama dengan 45 itu dapat dari mana, Kak? Kan gini, di awal itu ada yang namanya rumus fungsi linear, yaitu adalah, nih aku kotakin ya, bentar. Fill color, nih, fx sama dengan, maaf, jelek kotaknya, ax plus b. Ax plus b. Kalau misalkan yang atas kan F6 ya, nih, F6. Kalau misalkan F6 berarti X-nya kita ganti jadi 6 dong. Jadi kalau misalkan kita masukin ke sini jadi 6A ditambah B gitu. Sama dengan 45. Ini hasilnya 45 nih. Jadi ini adalah nilai X. Ini X-nya. Terus ini hasilnya, ini range hasil. Gimana ya? Maksudnya hasil. Nah, nih. Jadi X, kalau X-nya 2, hasilnya 21. Nih. Kalau X-nya 2, hasilnya 21. Kalau X-nya 6, hasilnya 45. Begitupun kalau F10 nih. F10, hasilnya bakal 69. Gimana cara ngejabarinnya, Kak? Ya udah, berarti X-nya kita ganti sama 10. F10 sama dengan 10 sama dengan 10A ditambah B. Gitu. Sama dengan 69. Gitu. Jelas? Oh iya, Kak, ngerti. Oke. Makasih, Kak. Iya, kembali. Oke, ada yang masih galau? Masih belum paham? Oke. Aku jelasin lagi deh. Kita balik ke yang modul tadi. Nah, di sini. Notasi dan rumus fungsi linear. Ini rumus dasarnya. Ini rumus dasar. Nah, notasi fungsi linear. Fungsi linear bisa dinotasikan dengan ini F(2x) tanda panah AX plus B. Ini bacanya gimana sih, Kak? Ini bisa dibaca gini. Aku tulisin deh. F memetakan X pada fungsi ya, pada peta atau fungsi AX plus B. Ini bisa ditulis juga dengan Fx sama dengan AX plus B. Ini sama aja ya, cuma bedanya ini pakai titik 2 sama panah, ini tinggal pakai kurung dan sama dengan gitu. Nah, F ini nama fungsinya. Nama fungsinya nih. Sebenarnya nama fungsi itu nggak usah F ya. Bisa Gx, bisa Hx, bisa Kx gitu. Kalau misalnya Gx berarti nama fungsinya G. Kalau Hx berarti nama fungsinya apa namanya? H gitu. Sini F sebagai nama fungsi.
Nah, X-nya ini anggota daerah asal atau domain. Aduh, maaf, ini nggak usah ditulis ya. Nih, domain. Tadi domain itu yang mana? Kalau domain itu biar kelihatan di diagram panah ya. Ingatnya tuh kalau domain di diagram panah tuh yang di kiri gitu ya. Ini domain. Ini kodomain. Pakai K, kodomain. Nah, ini kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, misalkan lah itulah. Gitu. Jadi, di sini adalah nilai domainnya, X-nya. Ini aku pindahin ke tengah ya, maaf ya, sebentar. Ini. Kodomainnya, ini. Kodomain atau hasil. Nah, di sini, ini nih AX plus B-nya gitu loh, teman-teman. Jadi di sini tuh ada proses AX plus B. Gitu. Jadi si X ini dimasukin ke AX plus B supaya jadi si kodomain ini. Gitu. Nah, di sini ada fungsi rumus fungsi linearnya, rumus dasarnya, yaitu Fx sama dengan AX plus B. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang masih galau? Kak, kalau misalnya aku punya soal tentang relasi dan fungsi, boleh tanya-tanya ke Kak? Boleh, boleh. Aku kan di tag tuh ya, di SG-nya berilmu, atau mungkin di Telegram aku juga ada. Aku lupa nama Telegramku, aku jarang buka Telegram, mungkin kalian bisa DM aku ya. Nih. Tulis aja kan nanti nama IG kakak. Oh iya nih, oke. Nama IG aku ini edit by @Kaila Prabowo. Kalian bisa tanya aku di IG Kaila Prabowo. Iya, bisa tanya aja ke grup Sandal Ilmu. Nanti juga kalau bakal banyak yang balas juga. Atau ke IG-nya Sandal Ilmu juga biasanya balas juga ke IG-nya Sandal Ilmu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain kah terkait materi hari ini? Paham, Kak. Sudah paham. Sudah jelas ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Oke, itu aja sih. Jadi intinya materi fungsi dan relasi ini itu lumayan mudah, tapi soalnya tuh ada beragam gitu dan rada tricky. Jadi kadang kalau kita lihat, oh materinya kayak cuma dikit kan tadi, kita lebih banyak bahas soal kan ya dari tadi. Ada berapa nih? Udah ada 26 soal tadi kita bahas. Lumayan banyak ya. Jadi emang fungsi dan relasi itu lebih ke kalian latihan soalnya gitu. Model-model soalnya ada beragam. Dan fungsi dan relasi ini tuh sangat kepake banget nanti kalian di SMA bakal ada fungsi aljabar lah, inverse lah, terus ada logaritma dan sebagainya. Jadi supaya nanti SMA-nya mudah, kita harus pahami yang dasar dulu yang di SMP ini, fungsi dan relasi ini. Oke. Oke, ini baru 17.24, tapi sepertinya aku udah nggak ada lagi yang mau disampaikan. Jadi mohon maaf bila aku ada salah kata selama aku ngajar, atau mungkin ada yang masih kurang paham tapi nggak catch up, bisa nonton ulang di YouTube gitu. Oke, iya udah DM. Nanti aku cek ya DM-nya. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini, untuk sore ini. Kita tutup kelas hari ini dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa dicukupkan.
Makasih ya teman-teman semua. Makasih banyak ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih, iya, Kak. kembali. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih banyak.